Halo investor saham Indonesia. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari PT Wijaya Karya atau Wika, yang baru saja memberikan penjelasan terkait anak usahanya, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi atau Wika Icon, yang tengah menghadapi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kita juga akan melihat bagaimana kinerja Wika secara keseluruhan, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi sobat. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Sebagai informasi, Wika Icon menghadapi permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Delta Niaga Sinergi pada 15 Januari 2025. Sidang pertama dijadwalkan berlangsung pada 22 Januari 2025 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut Sekretaris Perusahaan Wika, Mahendra Vijaya, permohonan PKPU ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan maupun operasional Wika secara keseluruhan. Hal ini tentu menjadi kabar yang cukup melegakan bagi para investor. Namun, sebagai investor yang cerdas, kita harus tetap memperhatikan perkembangan kasus ini, karena dapat berdampak pada persepsi pasar terhadap Wika di bursa saham. Lalu, bagaimana kita menyikapi situasi ini sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang? Salah satu tips yang bisa sobat terapkan, adalah dengan selalu melakukan diversifikasi portofolio. Jangan menaruh seluruh dana sobat hanya pada satu saham, termasuk Wika. Diversifikasi akan membantu sobat mengurangi risiko jika terjadi hal-hal tak terduga. Selain itu, perhatikan fundamental perusahaan. Dalam kasus Wika, kita bisa melihat bahwa mereka masih memiliki proyek strategis besar, yang dapat menjadi katalis positif di masa depan. Salah satu proyek unggulan Wika, adalah pembangunan RDF Plant Rorotan, di Jakarta Utara, yang digadang-gadang menjadi fasilitas pengolahan sampah RDF, terbesar di dunia, dengan kapasitas 2.500 ton per hari. Ini merupakan langkah besar dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menariknya, RDF Plant Rorotan ini memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan fasilitas serupa di Tel Aviv, Israel, yang hanya mampu mengolah 1.500 ton sampah per hari. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi Wika dalam bisnis pengolahan sampah. Dengan keterlibatan dalam proyek-proyek strategi seperti ini, Wika menunjukkan komitmennya dalam mendukung misi Asta Cita pemerintah untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Di sisi lain, dari segi kontrak baru, Wika mencatatkan pencapaian yang cukup mengesankan. Hingga November 2024, mereka berhasil meraih kontrak baru senilai 19,9 triliun rupiah, meningkat 17,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Total kontrak berjalan Wika hingga periode yang sama mencapai 64,3 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan prospek positif bagi kinerja keuangan mereka ke depan. Beberapa proyek besar yang baru saja diperoleh Wika antara lain, proyek EPC Coal Handling Train Loading System di Sumatera Selatan, senilai 1,8 triliun rupiah, serta proyek jalan tol IKN Seksi 1B di Balikpapan, senilai 675 miliar rupiah. Sebagai investor, Anda juga perlu memperhatikan strategi transformasi yang dilakukan oleh Wika. Perusahaan ini kini fokus pada eksekusi proyek yang lebih unggul, diversifikasi portofolio, serta penerapan prinsip ESG Environment, Social, and Governance. Dengan menerapkan prinsip ESG, Wika dapat meningkatkan daya saingnya di industri konstruksi nasional dan memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam proyek-proyek infrastruktur strategis. Hingga November 2024, Wika tengah mengerjakan 73 proyek konstruksi di seluruh Indonesia, termasuk 39 proyek strategis nasional, dan 8 proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menunjukkan bahwa Wika memiliki pipeline proyek yang cukup solid. Pemerintah saat ini juga tengah fokus pada hilirisasi dan industrialisasi, untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Wika, dengan pengalaman dan kompetensinya, optimis dapat berkontribusi dalam mewujudkan misi tersebut. Bagi investor yang ingin berinvestasi di saham Wika, penting untuk selalu mengikuti perkembangan proyek mereka, dan melihat bagaimana perusahaan menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, pastikan sobat tidak mudah terpengaruh oleh sentimen pasar jangka pendek. Lakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Salah satu langkah yang bisa sobat lakukan adalah dengan memperhatikan laporan keuangan Wika secara berkala, dan mengikuti rencana strategis yang mereka miliki untuk beberapa tahun ke depan.
Jangan lupa juga untuk memperhatikan faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta prospek sektor konstruksi di Indonesia. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan seperti PKPU yang dihadapi anak usaha Wika, perusahaan ini tetap memiliki prospek yang cukup menjanjikan dengan berbagai proyek strategis yang tengah berjalan. Bagi sobat yang tertarik untuk berinvestasi di saham Wika, pastikan untuk selalu melakukan riset yang mendalam dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Wijaya Karya saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, bijak memilih investasi di pasar modal bisa menjadi salah satu cara efektif untuk menumbuhkan kekayaan. Contohnya, perusahaan konstruksi terkemuka Wijaya Karya memiliki pemegang saham terbesar yaitu Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 91% atau setara dengan 36.291.702.781 lembar saham. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang strategis bagi pembangunan nasional. Kepemilikan mayoritas oleh pemerintah bisa memberikan rasa aman bagi investor karena adanya dukungan dan stabilitas yang biasanya menyertai keterlibatan pemerintah dalam entitas bisnis. Namun, bukan berarti masyarakat umum tidak berperan penting. Faktanya, masyarakat juga memegang sekitar 8,9% atau 3.572.719.077 lembar saham Wijaya Karya. Keterlibatan investor individu ini menunjukkan adanya kepercayaan dan minat terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Bagi investor baru, angka ini bisa menjadi indikator bahwa meskipun perusahaan didominasi oleh kepemilikan pemerintah, ada ruang bagi investasi pribadi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan memahami struktur kepemilikan ini, calon investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategi investasi yang lebih tepat. Investasi di pasar modal bisa menjadi pilihan yang menguntungkan, terutama jika kita melihat kinerja perusahaan seperti Wijaya Karya. Perusahaan ini mencatat peningkatan aset yang signifikan dari Rp65,9 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp66,9 triliun pada September 2024. Peningkatan ini mencerminkan strategi bisnis yang efektif dan pengelolaan yang baik, sehingga memberikan keyakinan kepada investor mengenai potensi pertumbuhan jangka panjang. Investasi di perusahaan dengan kinerja aset yang meningkat bisa menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan. Selain aset, ekuitas Wijaya Karya juga menunjukkan peningkatan yang mencolok. Dari Rp9,5 triliun pada Desember 2023, ekuitas perusahaan naik menjadi Rp16,2 triliun di September 2024. Peningkatan ekuitas ini menunjukkan perbaikan dalam kondisi keuangan perusahaan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Bagi investor, data ini menjadi indikasi bahwa perusahaan tidak hanya berkembang secara aset, tetapi juga semakin kuat secara keuangan. Dengan demikian, berinvestasi di Wijaya Karya bisa menjadi langkah yang cerdas untuk mengoptimalkan keuntungan dan memastikan pertumbuhan investasi di masa depan. Ketika berinvestasi di pasar modal, meneliti kondisi finansial perusahaan merupakan langkah yang krusial. Wijaya Karya, misalnya, mencatat penurunan liabilitas yang signifikan dari Rp56,4 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp50,7 triliun pada September 2024. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang baik dan upaya perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan liabilitas yang menurun, Wijaya Karya menjadi lebih menarik bagi investor yang mencari perusahaan dengan risiko keuangan yang lebih rendah. Namun, investor juga perlu memperhatikan pendapatan perusahaan. Dalam hal ini, pendapatan Wijaya Karya berkurang dari Rp15 triliun pada September 2023 menjadi Rp12,5 triliun pada September 2024. Penurunan pendapatan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun juga bisa memberikan peluang bagi perusahaan untuk meninjau dan memperbaiki strategi bisnisnya. Bagi investor, ini adalah pengingat bahwa investasi di pasar modal membutuhkan analisis yang mendalam dan pemahaman tentang dinamika perusahaan. Dengan begitu, keputusan investasi bisa lebih terinformasi dan strategis. Ketika menilai investasi di pasar modal, sangat penting untuk memperhatikan perubahan dalam beban operasional perusahaan.
Misalnya, beban pokok Wijaya Karya menurun dari 13,8 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 11,4 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya produksinya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan. Bagi investor, ini adalah tanda positif bahwa perusahaan memiliki manajemen biaya yang baik dan berpotensi meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Namun, tidak semua berita adalah kabar baik. Meskipun beban pokok menurun, beban pendanaan Wijaya Karya meningkat dari 2,3 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 2,8 triliun rupiah pada September 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan biaya yang harus dibayar untuk dana yang digunakan, yang bisa disebabkan oleh peningkatan utang atau biaya bunga yang lebih tinggi. Bagi investor, hal ini perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi keseluruhan kesehatan finansial perusahaan. Mengambil kedua aspek ini dalam pertimbangan membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih seimbang dan berdasarkan informasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal tidak hanya tentang memilih saham yang tepat, tetapi juga memahami dinamika keuangan perusahaan. Wijaya Karya memberikan contoh yang menarik, di mana laba periode berjalan mereka berubah drastis dari kerugian 6,4 triliun rupiah pada September 2023 menjadi keuntungan sebesar 696 miliar rupiah pada September 2024. Transformasi yang signifikan ini mencerminkan upaya keras perusahaan untuk memperbaiki kinerja finansial mereka. Bagi investor, perubahan positif ini bisa menjadi sinyal untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka, terutama jika mereka mencari perusahaan yang menunjukkan potensi pertumbuhan dan perbaikan kinerja. Selain itu, laba per saham Wijaya Karya juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari nilai negatif Rp651 pada September 2023, laba per saham meningkat menjadi Rp18,5 pada September 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi untung, tetapi juga meningkatkan nilai yang diberikan kepada para pemegang saham. Peningkatan laba per saham ini bisa memberikan kepercayaan lebih bagi investor, menunjukkan bahwa perusahaan sedang berada di jalur yang benar untuk memberikan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Analisis mendalam seperti ini membantu investor membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis dalam berinvestasi di pasar modal. Investasi di pasar modal seringkali memerlukan analisis mendalam terhadap indikator keuangan perusahaan. Dalam kasus Wijaya Karya, Return on Assets atau ROA sebesar minus 0,8% pada September 2024 menunjukkan bahwa perusahaan belum maksimal dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Angka negatif ini bisa menjadi sinyal bagi investor untuk menilai kembali strategi penggunaan aset perusahaan dan mempertimbangkan dampak terhadap kinerja jangka panjang. Meski demikian, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ROA ini sangat penting untuk menilai prospek masa depan perusahaan. Di sisi lain, Return on Equity atau ROE Wijaya Karya pada periode yang sama tercatat sebesar minus 3,3%, yang berarti perusahaan mengalami kerugian dari perspektif ekuitas. ROE negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhasil menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki, suatu kondisi yang bisa mengkhawatirkan bagi investor. Namun, dengan analisis yang cermat dan strategi yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya. Investor perlu mempertimbangkan baik-baik informasi ini dalam strategi investasinya, memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang matang dan pemahaman terhadap dinamika keuangan perusahaan. Mengelola investasi di pasar modal memerlukan pemahaman yang mendalam tentang indikator keuangan perusahaan. Salah satu indikator penting adalah net profit margin, yang untuk Wijaya Karya berada di minus 4,3% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian dalam operasionalnya, di mana biaya lebih besar daripada pendapatan. Bagi investor, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa ada tantangan yang harus diatasi perusahaan untuk mencapai profitabilitas. Namun, situasi ini juga bisa memberikan peluang bagi investor untuk masuk pada titik harga rendah, dengan potensi perbaikan di masa depan, jika perusahaan berhasil mengimplementasikan strategi pemulihan yang efektif. Selain itu, debt equity ratio Wijaya Karya, yang mencapai 312% pada periode yang sama, mencerminkan tingkat utang yang sangat tinggi, dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kewajiban utang yang signifikan yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kestabilan keuangan jangka panjang. Investor perlu mempertimbangkan risiko ini dalam strategi investasi mereka. Di satu sisi, utang yang tinggi bisa berarti adanya upaya ekspansi atau proyek besar yang sedang dibiayai, tetapi di sisi lain juga membawa risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Memahami dinamika ini penting bagi investor
untuk membuat keputusan yang tepat dan terinformasi dalam berinvestasi di pasar modal. Ketika mempertimbangkan investasi di pasar modal, penting untuk melihat arus kas perusahaan yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola keuangannya. Contohnya, Wijaya Karya menggunakan arus kas sebesar 218 miliar rupiah untuk aktivitas operasi pada September 2024. Ini berarti perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan operasional sehari-hari, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Pengelolaan arus kas yang baik dalam aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga kelancaran operasionalnya, yang tentunya menarik bagi investor yang mencari stabilitas. Di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Wijaya Karya mencapai 1,2 triliun rupiah pada periode yang sama. Pengeluaran besar ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan investasi signifikan, mungkin untuk ekspansi proyek, pengembangan teknologi baru, atau akuisisi aset strategis. Bagi investor, ini bisa menjadi tanda positif bahwa perusahaan berupaya untuk tumbuh dan meningkatkan kapabilitasnya di masa depan. Meskipun memerlukan dana yang besar, investasi ini dapat berpotensi membawa keuntungan lebih besar dalam jangka panjang jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Melihat kedua aspek ini, calon investor dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perusahaan mengelola dan mengalokasikan dananya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Mengelola arus kas merupakan kunci penting dalam investasi di pasar modal. Dan Wijaya Karya menunjukkan performa yang menarik di sini. Pada September 2024, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan mencapai 3,8 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperoleh dana melalui berbagai sumber pendanaan, seperti pinjaman atau penerbitan saham. Bagi investor, informasi ini menandakan bahwa Wijaya Karya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan modal yang diperlukan untuk mendukung operasional dan proyek-proyek strategisnya yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang. Selain itu, peningkatan total kas Wijaya Karya sebesar 2,3 triliun rupiah pada periode yang sama menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan dan meningkatkan likuiditasnya. Dengan kas yang lebih besar, perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menangani kebutuhan operasional dan menangkap peluang investasi baru. Bagi investor, ini adalah indikator yang positif, karena likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan untuk tetap responsif terhadap dinamika pasar dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan demikian, arus kas yang sehat dan meningkat dapat meningkatkan daya tarik investasi pada Wijaya Karya bagi mereka yang mencari stabilitas dan potensi keuntungan jangka panjang. Secara keseluruhan, kondisi finansial Wijaya Karya menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan oleh investor. Penurunan liabilitas dan peningkatan ekuitas serta aset menunjukkan upaya perusahaan dalam memperbaiki struktur keuangannya dan memaksimalkan penggunaan aset. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami penurunan, pengurangan beban pokok dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan sedang dalam proses meningkatkan efisiensi operasional. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan beban pendanaan menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan utang yang harus diperhatikan dengan seksama oleh calon investor. Di sisi lain, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan menunjukkan kemampuan Wijaya Karya untuk mengumpulkan modal yang kemudian berkontribusi pada peningkatan total kas perusahaan. Ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek strategis di masa depan. Namun, return on assets dan return on equity yang negatif menjadi catatan penting, menandakan bahwa perusahaan perlu memperbaiki strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan memahami keseluruhan gambar keuangan ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam menilai prospek investasi di Wijaya Karya. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.